3, mulai.
dan muannas sarilayan jauh sama di sana jika di sana maka juga di sana guna di sini semua tunjukkan tempat. Mari kita buka jilid 2-nya dari halaman pertama, isim nakirah sama isim ma'rifat. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 buka kaidah isim 2, ma'rifat dan nakirah. Yang pertama yang dibahas yaitu isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan arti umum dan bisa diawali dengan al. Isim nakirah bisa menjadi ma'rifat jika diberi al. Contoh, rajulun. Rajulun itu isim nakirah. Apabila dikasih al rajul, maka menjadi isim ma'rifat karena ada alnya. Contoh isim nakirah, alaisa minkum rajulun. Rajulun itu rajulun. Contoh dari isim nakirah, contoh isim nakirah rajulun. Lihat rajulun kalau diawali al, misalkan isim nakirah, kalau ada alnya maka menjadi isim ma'rifat. Apa yang dinamakan isim nakirah? Isim yang berupa sudah, isim nakirah sudah selesai. Itu pembahasannya. Intinya isim nakirah itu pasti tanwin. Ini rajulun, kitabun, alfun. Terus contoh lagi maktabatun, itu nakirah semua. Sama dengan isim mufrad. Isim mufrad apa? Isim yang bermakna satu. Semuanya isim mufrad yang tidak diawali al dan tidak apa? Tandanya isim apa? Al, bin, isim mufrad atau isim nakirah itu semuanya bertanwin. Kecuali ada tandanya tersebut. Buka isim ma'rifat. Isim ma'rifat, isim nakirah sudah kecuali yang beral. Kalau beral itu isim ma'rifat. Kalau isim nakirah itu harus tidak diawali al. Isim ma'rifat adalah isim yang bermakna tertentu atau khusus. Semuanya isim ma'rifat itu tertentu atau khusus. Berarti dikhususkan kepada orang ini itu khusus. Kitab ini khusus saya, berarti ini khusus. Itu isim ma'rifat. Contoh, isim ma'rifat adalah isim yang bermakna tertentu atau khusus. Isim ma'rifat itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama isim yang diawali al. Yang kedua isim alam atau isim nama. Yang ketiga isim dhamir. Yang keempat isim mausul. Yang kelima isim syaraf. Yang keenam isim yang dimudofkan pada salah satu dari isim ma'rifat. Contoh yang diawali al. Yang asalnya isim nakirah, rajulun. Ini rajulun isim nakirah. Kitabun isim nakirah. Atau kutubun. Kutubun isim nakirah. Apabila diawali al, al-kutubu atau ar-rajulu. Ini yang isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu diawali al. Yang asalnya kutubun dijadikan isim ma'rifat maka menambahi al. Diawali al. Al-samsiyah.
Yang pertama samsiyatun. Yang asal itu samsiyatun. Berhubung diawali al maka menjadi isim apa? Marifat. Yang asalnya itu isim nakirah samsiyatun. Ini rojulun. Yang asalnya rojulun. Diawali al maka menjadi isim marifat. Yang asalnya ini isim nakirah. Diawali al maka menjadi isim marifat. Paham? Paham isim marifat dengan isim nakirah? Kalau isim nakirah tidak diawali al. Kalau isim marifat diawali al. Yang kedua, isim alam. Isim alam halaman 7. Isim marifat karena nama orang, nama benda ataupun nama tempat dan disebut alam. Alam terbagi menjadi 3. Yang pertama alam isim, yang kedua alam laqab, yang ketiga alam kunyah. Yang pertama, pembahasan pertama alam isim. Alam isim adalah nama asli. Seperti contoh Zaidun atau Fikri atau Alvin. Alvin. Nama asli apa? Nama benda. Nama asli. Itu nama apa pembahasan pertama? Alam isim, alam laqab, alam kunyah. Alam isim. Kalau alam isim itu pasti semuanya nama asli. Alam isim itu nama asli. Fikri, Denisa, terus siapa? Alvin. Yang berbahasa Arab siapa lagi? Aldo. Itu nama asli, bukan alam laqab. Yang pertama alam isim, yang kedua alam laqab. Sekarang pindah pembahasan yang kedua, alam laqab. Alam laqab adalah nama untuk julukan seseorang baik memuji ataupun mencela. Ini yang kebanyakan terjadi biasanya. Alam laqab itu baik memuji atau mencela. Contoh Alvin. Ini contoh. Alvin ini nama asli bukan? Asli. Tapi biasanya dikasih julukan Alvin. Yang memuji. Alvin datang. Jamil. Alvin Jamil. Biasanya dipanggil siapa? Jamil. Jamil, ganteng. Pengganteng itu biasanya. Itu nama memuji. Ada lagi Fikri. Biasanya Fikri itu orangnya pintar, suka juara. Disebut siapa? Juara terus. Biasanya disebut apa? Orang alim gitu biasanya. Ini alim gitu. Pindah. Fikri bukan disebut Fikri, tapi disebut orang alim. Ini contoh yang memuji. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu mencela. Seperti siapa? Angga perutnya besar. Suka makan berarti Angga. Biasanya disebut apa? Abdul Butun. Angga itu Abdul Butun biasanya. Itu nama pencelaan atau mencela seseorang. Pasti semuanya anak-anak tuh kalau sama temennya pasti mempunyai nama julukan. Ada lagi julukan orang tuanya biasanya gitu. Itu gak boleh. Nama julukan mencela atau baik. Maksudnya yang baik, yang seperti tadi Fikri pintar, dipanggil pintar biasanya gitu. Itu nama julukan yang baik. Dan yang mencela perutnya besar gitu. Itu julukan yang jelek. Yang ketiga, paham ya? Alam isim sama alam laqab paham? Mencela antara apa terus? Memuji, paham ya? Mencela atau memuji ya? Yang ketiga, alam kunyah. Alam kunyah itu yang diawali empat tersebut. Bintun, ibnun, umun, abun. Contohnya Fikri lagi. Fikri misalkan mempunyai bapak yang namanya Umar.
Fikri yang mempunyai bapak namanya Umar. Itu Umar. Ibnu Umar. Di sini tercantum, di alam kunyah tercantum. Hah? Tercantum ya? Atau umur Umar? Fikri ini anaknya siapa? Anaknya Umar. Dipanggil Ibnu Umar. Anaknya Umar. Artinya Ibnun itu anaknya, anak laki-lakinya. Kalau bintun, anak perempuannya. Kalau apa lagi? Umun itu ibunya. Kalau abun berarti bapaknya. Ibnun anaknya Umar. Berarti Fikri ini anaknya Umar. Biasanya dipanggil kalau orang Arab atau orang Malaysia biasanya contoh orang Malaysia Fikri bin Umar bin Dahlan bin Tukiem gitu. Biasanya gitu. Ada binnya, kalau orang Malaysia itu ada binnya. Ini termasuk Ibnun. Fikri bin Umar atau Ibnu Umar. Itu berarti Fikri anaknya Umar. Semuanya alam kunyah itu didahului 4 tersebut. Apaan? Bintun, Umun, dan Abu. Didahului 4 alam kunyah. Kalau alam isim berarti nama asli. Kalau nama alam laqab, nama julukan, pencela atau apa? Pencela atau memuji. Yang ketiga yaitu alam kunyah. Yang alam kunyah ini pasti didahului 4 tersebut: bintun, ibnun, umun, dan abun. Berarti kalau ada Fikri, Umar biasanya gitu. Abu Hurairah itu sama julukan juga. Abu Hurairah. Nanti diawali apa? Abun. Abu Hurairah berarti bapaknya kucing. Itu alam kunyah. Paham alam kunyah? Berarti pasti didahului 4 tersebut. Sekarang pindah isim ma'rifat yang nomor 3. Isim ma'rifat karena isim dhamir. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum badi wa hinda waqni wal gulami waladi. Dhamir adalah kata pengganti yang menunjukkan mutakalim, mukhatab, mukhatabah, ghaib dan ghaibah. Mutakalim itu pembicara, mukhatab atau mukhatabah lawan bicara, ghaib atau ghaibah yang dibicarakan. Dhamir ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Ingat, ini dhamir muttasil adalah dhamir yang selalu sambung dengan kalimat lain. Dhamir yang sambung dengan kalimat lain dan tidak bisa diletakkan di awal kalam atau setelah kata illa. Yang nomor 2 dhamir munfasil, yaitu dhamir yang tidak sambung dengan kalimat lain dan bisa diletakkan di awal kalam atau setelah kata illa. Contohnya illa huwa. Kalau dhamir muttasil itu tidak bisa diletakkan setelah kata illa. Illa bihi, gak bisa. Bihi. Kalau dhamir munfasil itu bisa diletakkan setelah kata illa huwa. Keterangan yang di bawah, lihat keterangan yang di bawah. I'rab untuk dhamir munfasil hanya i'rab rafa dan nasab. I'rabnya dhamir munfasil itu mempunyai berapa? 2, rafa dan nasab. Kalau dhamir muttasil ada 3, rafa, nasab, ya. Coba baca adamnya. Dhamir munfasil mahal rafa. 1, 2, 3. Huwa huma hum, dia huma, coba dhamir munfasil yang mahal nasab.
iyahu, iyahuma, iyahum, iyahuma, iyahum, iya ya, iyana. Dhamir muttasil mahal rafa. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Mahal nasab. Ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum, ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna, ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum, ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna, ja'alani, ja'alana. Yang jer bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihinna, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Semuanya dhamir muttasil itu mempunyai 3 mahal, rafa, nasab, jar. Kalau munfasil mempunyai 2 mahal, rafa dan nasab. Semuanya dhamir muttasil atau munfasil itu pasti menunjuk, ada pertunjukan apa? Menunjukkannya, yaitu yang pertama mudzakkar ghaib, yang kedua muannas ghaibah, yang ketiga mudzakkar mukhatab, yang keempat muannas mukhatabah, yang kelima apa? Mutakalim wajah, yang keenam mutakalim ma'al ghaib. Itu hafalkan, semua ada menunjukkannya. Contohnya dhamir mahal rafa, seperti contoh huwa humahum, berarti menunjukkan apa itu? Huwa humahum menunjukkan gaib, mudzakkar gaib. Kalau iyaka, iyakuma, iyakum, mudzakkar mukhatab. Semuanya itu ada 3. Yang pertama huwa, huma, hum. Sudah, ini 3. Berarti ini menunjukkan mudzakkar. Terus dia, huma, hunna. Berarti ini menunjukkan muannas. Muannas ghaib. Terus anta, antuma, antum. Berarti itu mudzakkar. Mudzakkar mukhatab. Terus anti, antuma, antum, antuna. Berarti itu menunjukkan muannas mukhatabah. Ana, nahnu. Ana berarti mutakalim wahdah, nahnu mutakalim ma'al ghaib. Semuanya itu ada urutannya. Huwa humahum itu satu nadom, satu barisan lah. Huwa humahum berarti hum menunjukkan mudzakkar ghaib. Terus hiya berarti hiya ini menunjukkan perempuan. Hiya humahun hunna berarti ada 3 juga. Berarti itu menunjukkan muannas ghaib. Terus sampai muannas mukhatabah antunna sampai itu 3 sampai 4. Yang di bawah ana, nahnu itu lain pembahasan, tapi menunjukkan mutakalim wajah sama mutakalim al-ghaib. Kalau yang mahal nasab, yang muttasil mahal nasab itu pasti bersambung dengan fi'il. Contohnya ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum. Itu fi'il, ja'alanya itu fi'il. Nanti pasti nyampe pembahasannya fi'il. Sekarang pokoknya fi'il. Kalau sambung dengan fi'il pasti nasab. Kalau sambung dengan huruf jar pasti jar. Kalau apa? Seperti contoh yang rafa, fa'ala, fa'alu, berarti mahal rafa. Karena tidak ada dhamirnya. Dhamirnya itu disimpan. Langsung ciri mahal i'rab dhamir muttasil. Mahal nasab jika gandeng dengan fi'il. Pokoknya kalau gandeng dengan fi'il pasti dibaca nasab dhamirnya. Pasti. Meskipun kita belum tahu fi'il itu apa. Yang penting kalau dhamir muttasil yang mahal nasab pasti bersambung dengan fi'il. Kan kita belum tahu fi'il itu apa, seperti apa fi'il.
Kita cuma tahu tanda-tandanya fi'il. Terus yang kedua, mahal jar, jika gandeng dengan isim atau huruf jar. Kalau gandeng dengan isim atau huruf jar, itu pasti dibaca jar. Domirnya mesti dibaca jar. Meskipun domirnya itu hu. Hu kan berharokat dhammah, tapi itu tetap jar kalau sambung dengan isim atau huruf jar. Ini contohnya mufrad mudzakkar ghaib, contohnya sama, huwa sama, iyahu sama semua. Kita pokoknya ini paham, yang ini paham pasti contohnya tahu sendiri. Pokoknya ini paham, kita pasti tahu contohnya. Contohnya kalau ada huwa berarti mudzakkar ghaib. Kalau ini kita paham atau hafal, pasti kita tahu. Contohnya ini mudzakkar apa, ini muannas apa, pasti paham kita. Terus keterangan. Keterangan halaman 13, lihat. Halaman 13. Halaman 13, lihat. Setiap ha dhamir muttasil, setiap ha dhamir muttasil dibaca dhammah. Setiap ha dhamir muttasil itu pasti dibaca dhammah, kecuali bila huruf sebelumnya berharokat kasroh atau berupa ya. Atau berupa ya sukun, maka dibaca kasroh. Semua hak dhamir muttasil semuanya itu pasti dibaca dhammah kecuali dua, apabila bertemu ya sukun dan apa? Bertemu huruf apa? Bertemu huruf jar. Bertemu huruf jar. Kecuali apabila huruf sebelumnya berharokat kasroh atau berupa ya. Contohnya ini. Contohnya ini. Yang contoh yang sukun, ya. Tawilah. Ini lihat contohnya. Lihat contohnya ala. Ala bertemu ya sukun atau bila. Apabila sambung dengan ha dhamir yang muttasil, maka ha-nya itu dibaca apa? Hu, ha, hi. Dibaca hi. Makanya ala jadi alai. Ilaihi. Kalau ilah maka menjadi ilaihi. Ini contohnya bertemu ya sukun. Yang kedua berharokat kasroh. Sebelum ha dhamir berharokat kasroh. Contohnya semua hak dhamir itu pasti dibaca apa? Semua hak dhamir muttasil pasti itu dibaca dhammah, semuanya dibaca dhammah. Apabila ada dua, apa? Yang pertama bertemu ya sukun, yang kedua bertemu kasroh. Contohnya bi atau apa lagi ya? Bi. Pokoknya sebelumnya hak dhamir ini kalau dibaca kasroh pasti ikut harokat tersebut. Contohnya apa lagi ya? Ini bihi udah lumrah, pasti ini bihi, soalnya berharokat kasroh. Terus contoh yang isim yang lainnya kita carikan dulu. Ini contoh abdin. Abdin berharokat apa? Apa? Kasroh, mahal jar berarti ya. Kalau dikasih hak dhamir muttasil, semua hak dhamir muttasil itu pasti dibaca dhammah kecuali dua. Apabila bertemu ya sukun dan yang kedua bertemu kasroh.
Kalau ininya kasroh, pasti domir ini yang dibacanya asalnya dibaca hu, maka dibaca di. Itu juga kasroh. Kalau di sini ada, maka ada hu. Kalau di sini ada, maka menjadi hu. Semuanya hu semua, kecuali bertemu kasroh. Kalau bertemu kasroh, domir yang dibaca doma, yang asalnya dibaca doma, maka dibaca iya. Itu kasroh juga, karena sebelum domir dibaca kasroh. Itu perbedaannya. Itu domir mut, hasil yang mahal, aljem. Yang kedua, keterangan yang kedua, paham ya? Ini paham? Paham belum? Antara domir mutasil dibaca doma dan dibaca kasroh, paham ya keterangannya? Yang keterangan kedua, huruf mim isim domir ketika jamak tum, hum, antum. Apabila bertemu al, maka mim sukun tersebut dibaca domah. Contoh lagi, antum kalian semua, antum berarti semuanya antum. Berhubung bertemu al, antumul fikri berarti khusus fikri. Berarti mim sukun tersebut dibaca apa? Dibaca domah hidup. Kalau bertemu al pasti dibaca hidup ini. Mim sukunnya pasti dibaca hidup, kecuali tidak bertemu al. Antum fikri, kamu fikri, itu. Kamu fikri, antum fikri. Berhubung bertemu al, maka mim sukun tersebut dibaca apa? Domah, umul atau humul. Kalau bertemu al, semua jamak yang domir mutasil, domir mutasil yang antuma, antum, anti antuma, antunna, kecuali yang manas. Berarti yang ada domir tum sama hum sama antum itu kalau bertemu al pasti dibaca mim sukunnya pasti dibaca domah. Antumul fikri. Yang asalnya tuh antum fikri, itu. Yang asalnya antum fikri. Berhubung bertemu al, maka mim sukunnya hidup. Jadi apa? Dibaca domah. Antumul fikri. Udah paham semua? Paham? Yang perempuan paham? Paham belum? Kita sampai domir, pembahasannya sampai domir. Mungkin lain waktu kita lanjut sampai hatam. Al-Fatihah. Diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.